menarik dan kita tidak akan bosan kalau mendengarkan surat Yusuf ini, apalagi kita sambil menyimak terjemahnya. Maka seperti kita mendengarkan cerita yang runtut dari awal Yusuf kecil sampai yaitu Yusuf menjadi seorang pembesar Mesir. Ayat yang ke-105, ini saya mengawali di 102 supaya agak nyambung. Ayat yang 102 itu adalah artinya, itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi sudah ditegaskan di ayat 102 ini bahwa kisah Yusuf ini adalah tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Ini semacam penguatan akan kenabian kepada Nabi. Nabi bisa mengetahui atau bisa menceritakan yaitu kisah Yusuf yang terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir atau adanya kenabian dari Nabi Muhammad. Jadi adalah kisah gaib yang ditunjukkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk yaitu diceritakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, termasuk kita sekarang ini adalah yang memedomani Al-Quran ini. Ayat yang ke-105, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui namun mereka berpaling darinya. Nah, ini adalah kalau kita cermati ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang qauliyah. Nah, ini Al-Quran qaul firman Allah, tapi ada ayat-ayat yang kauniyah. Maka ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Contohnya adalah kekuasaan Allah di alam raya ini dalam hal penciptaan maupun hal-hal yang lainnya. Ini adalah sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah, baik di langit maupun di bumi. Tapi kan kebanyakan manusia itu adalah kurang bisa memanfaatkan kekuasaan Allah itu dalam hal untuk mengakui keagungan Allah, bahkan untuk sampai mengimani dan menyembahnya. Para ilmuwan pun kadang juga bisa masuk Islam, mengakui akan adanya kebenaran Al-Quran karena adanya tanda-tanda kebenaran yaitu yang ada di alam raya ini setelah diteliti melalui para ilmuwan. Kalau kita ya yang secara mata langsung bisa melihat ya, matahari bisa bergerak, kemudian angin, hujan, kemudian juga bumi, pohon dan lain sebagainya. Semua ini adalah kalau kita pikirkan itu adalah adanya kekuasaan dari Allah. Ayat yang ke-106, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Jadi dengan adanya kebesaran Allah di langit, di bumi, dan juga kisah-kisah para nabi atau orang-orang terdahulu yang dalam Al-Quran, kisahnya kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya, kisahnya umatnya Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu ternyata bagi mereka orang-orang musyrik itu adalah tidak mampu untuk mengeluarkan dari kemusyrikan, untuk mengakui keagungan Allah. Bahkan mereka tetap bersekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Ayat yang ke-107, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Ini adalah ayat yang ke-107 mengisahkan yaitu tentang bisa jadi datangnya kiamat itu adalah mendadak, atau kita itu tidak bisa terlepas yaitu dari datangnya siksa Allah nantinya pada hari kiamat, tidak bisa terlepas. Nah, ini adalah kisah atau menceritakan kaitannya dengan keadaan dunia ini yang apabila hancur yaitu akan hadirnya kiamat dengan mendadak. Itu adalah kita juga tidak bisa menyadarinya atau menghindarinya. Walaupun dalam banyak hadis itu disebutkan tanda-tanda akan hadirnya kiamat, tapi kan itu hadis hanya tanda-tanda, tapi waktu pastinya kan tidak ada yang mengetahui harinya, tanggalnya, jamnya dan lain sebagainya. Kalau kemarin yang dibacakan dalam hadis tanda-tanda hadirnya kiamat itu adalah tercabutnya ilmu dan juga merebaknya kebodohan dan juga
secara terang-terangan perzinahan sudah merajalela. Nah, itu adalah hadis. Kalau hadis lain juga banyak lagi akan tanda-tanda dari hadirnya semakin dekatnya kiamat.